warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. NIM saya 85654499. Halo rekan-rekan dari Bapak Ibu dosen pemangku. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan satu sama lain. Pemaparan ini akan saya uraikan dalam 4 poin utama sesuai materi pembelajaran. Yang pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berkedudukan sebagai landasan teoritis yang menguji dan menegakkan jati diri pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang sah dan terstruktur. Dari sisi eksistensinya, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar, apa itu ilmu pendidikan, apa objek kajiannya, dan apa bedanya dengan ilmu lain. Dengan demikian, ilmu pendidikan memiliki identitas yang jelas, batas wilayah yang pasti, dan keberadaan yang diakui secara keilmuan bukan sekadar kumpulan pendapat biasa. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan standar kebenaran, metode penelitian, dan kaidah sertifikasi yang menjamin bahwa setiap teori, konsep, atau temuan dalam pendidikan diperoleh secara sistematis, logis, dan rasional. Dari sisi nilai, filsafat ilmu menanamkan prinsip etika. Ia mengarahkan pendidikan agar tidak hanya bicara soal teknik atau cara mengajar, tapi juga bertujuan pada hal yang baik, benar, dan luhur, dan manfaat bagi manusia. Singkatnya, filsafat ilmu memberi fondasi kokoh agar ilmu pendidikan berhak ada secara dan mulia secara nilai. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi fondasi, maka pendidikan menjadi wadah dan medan uji yang menghidupkan serta mengembangkan filsafat itu sendiri. Yang pertama, pendidikan menjadi sumber masalah. Dinamika nyata di lapangan. Tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat selalu menghadirkan personal baru. Persoalan pendidikan inilah yang menjadi bahan utama bagi filsafat ilmu untuk dikaji, dianalisis, dan dijawab. Semakin maju pendidikan, maka semakin kaya pemikiran filsafat. Yang kedua, pendidikan berfungsi sebagai sarana verifikasi. Konsep besar yang lahir dari filsafat ilmu seperti konsep kebenaran, cara belajar, atau tujuan ilmu akan diuji kebenarannya. Diterapkan dalam praktik pendidikan, keberhasilan penerapan tersebut menjadi bukti nyata. Yang ketiga, pendidikan memperdalam makna ilmu. Karena tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, maka filsafat ilmu dituntut untuk terus menggali makna, hakikat, dan fungsi ilmu. Berhenti pada teori, tapi tetap relevan bagi kehidupan manusia. Jadi pendidikan menjadikan filsafat ilmu bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan pemikiran yang hidup dan terus bertumbuh. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang mampu membedah, menelaah, dan menelanjangi persoalan pendidikan secara mendasar, tajam, dan tuntas. Ketiga pilar itu adalah, yang pertama ada ontologi. Membedah pertanyaan apa hakikat pendidikan dan apa hakikat anak dididik, apa hakikat ilmu yang diajarkan. Analisis ini menentukan arah pendidikan. Contoh, jika kita memandang bawaan, maka pendidikan berarti mengembangkan potensi itu. Jika dianggap kertas kosong, maka pendidikan berarti mengisi. Pandangan ini menentukan seluruh langkah selanjutnya. Yang kedua, epistemologi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyampaikan ilmu, bagaimana Anda belajar, metode apa yang seharusnya. Ini menjamin cara kerja pendidikan benar dan ilmiah. Apakah cukup ceramah atau bukan pengalaman? Apakah hafalan cukup atau butuh pemahaman? Epistemologi memastikan prosesnya logis dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Membedah pertanyaannya yaitu untuk apa pendidikan dilakukan? Nilai apa yang ingin dicapai? Ini membedah sisi etika, apakah pendidikan hanya mencetak tenaga kerja atau membentuk manusia berkarakter. Aksiologi memastikan pendidikan tidak jiwa dan nilai kemanusiaannya, karena ketiga aspek ini membedah pendidikan dari akar, proses, hingga tujuan akhirnya. Maka filsafat ilmu layak disebut pisau analisis yang paling lengkap. Yang keempat, contoh konkret penerapannya. Untuk memperjelas, berikut saya akan memberikan contoh nyata penerapan dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Yang dalam kebijakan, pendidikan berkarakter ontologi.
Manusia adalah makhluk bermoral, bukan hanya makhluk cerdas. Epistemologi karakter tidak cukup diajarkan teori, tapi dibentuk lewat pembiasaan dan keteladanan. Nah, ada aksiologi, tujuannya melahirkan manusia yang tidak hanya pintar, tapi baik dan beretika. Dalam kurikulum Merdeka, ontologi adalah siswa adalah individu unik dengan potensi beragam, bukan wadah kosong seragam. Epistemologi belajar lewat pendekatan aktif, proyek yang berbasis proyek, ilmu bangun sendiri oleh siswa. Aksiologi, materi relevan dengan hidup menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Dalam penjelasan metode saintifik adalah ontologi, ilmu bersumber dari fakta dan realistis nyata, sedangkan epistemologi langkah sistematis mengamatinya, menalar dan mengomunikasikannya. Aksiologi melatih nilai kejujuran, ketelitian, dan berpikir kritis. Nah, kesimpulan dari semuanya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa hubungan filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan yang tak terpisah dan saling menguatkan. Filsafat ilmu menjadi akar, landasan, dan pisau analisis yang menjamin pendidikan ada, benar, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi lahan penerapan dan pengembangan yang memberi makna hidup pada pemikiran filsafat. Keduanya bersinergi untuk memastikan pendidikan berjalan di jalan yang benar, ilmiah, dan luhur, demi membentukkan manusia seutuhnya. Demikian pemaparan saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.